Setiap kalimat yang banyak mengandung huruf H, baik sukun maupun berharokat, pastikan bunyi huruf H tersebut jelas dan benar, tidak tertukar. Huruf H memiliki sifat hamas dan rokhah, yaitu mengalirnya nafas dan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita melanjutkan di surah Al-A'raf. Kita sampai pada ayat 50. Tidak lupa kita uraikan bersama-sama tajwidnya dengan cara yang mudah, ringkas, dan semoga mudah juga untuk difahami. Marilah kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidhu alaina. Wa nada, na fathah diikuti alif, dua harokat kita panjangkan mad tabi'i. Wa nada da bertemunya mad dengan hamzah di lain kalimat mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil kita panjangkan 4 atau 5 harokat, namun kita tentukan salah satu, misalnya 5 harokat. Maka nanti jika terdapat mad jaiz munfasil, kita samakan 5 harokat, kita panjangkan. Wa nada ashabun nari ha, berikutnya huruf H, jangan tertukar H. H, alif kecil di atas, dua harokat kita panjangkan mad tabi'i. Ashabun lam ta'rif yang bertemu nun idgham syamsiyah, masuk pada huruf nun, mendengung selama 3 harokat. Bun nari, na fathah diikuti alif, 2 harokat kita panjangkan mad tabi'i. Nari ashabal, ha, alif kecil di atas, 2 harokat kita panjangkan mad tabi'i. Ashabal, lam ta'rif yang bertemu jim atau alif lam yang ciri-cirinya bersukun. Ya, ini cara mudah untuk mengetahui mana yang idgham syamsiyah dan mana yang idhar qamariyah. Ciri-ciri lam ta'rif yang bersukun idhar qamariyah atau alif lam yang bertemu jim, bertemunya lam ta'rif dengan 14 huruf ini, idhar qamariyah. Ashabal jannati an, nun yang bertasdid gunna musyaddadah kita dengungkan selama 3 harokat. Jannati, jannati, an nun sukun bertemu hamzah, idhar halki. Nun sukun biasanya dibaca samar dan mendengung, kali ini nun sukun bertemu hamzah. Bertemunya nun sukun atau tanwin dengan 6 huruf ini, ya harus diingat-ingat 6 huruf ini. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini, maka bunyi nun sukun ataupun tanwin dibaca jelas tanpa mendengung. An afidhu, afidhu. Fi kasrah diikuti sukun 2 harokat mad tabi'i. Dhu huruf dhad yang memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh huruf lain, yaitu sifat istithala, tepi lidah nempel pada gigi geraham atas. Wo, bli, blu, blu. Duma diikuti wawu sukun 2 harokat mad tabi'i. Afidhu alaina, alaina. Huruf ain jangan samakan dengan hamzah. Huruf ain wastul halqi, makhrajnya ada pada tengah tenggorokan. Ai'u, alaina, alai. Fathah bertemu ya sukun kita lunakkan huruf lin. Alaina, karena kita mewakaf di sini, fathah diikuti alif, 2 harokat kita panjangkan, dan kita mengulang pada kalimat berikutnya atau ibtida pada kalimat an afidhu alaina. An afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. An afidhu alaina. Sekarang di sini kita wasol atau terus kita uraikan pada kalimat minal ma, lam ta'rif yang bertemu mim.
Ciri-ciri lam ta'rif yang bersukun idhar qamariyah. Minal ma bertemunya mat dengan hamzah dalam satu kalimat. Mat wajib mutasil. Ya, ini cara mudah untuk membedakan mana yang mat wajib mutasil dan mana yang mat jaiz munfasil. Coba perhatikan gambar berikut ini. Jika mat wajib mutasil bertemunya mat dengan hamzah dalam satu kalimat, ciri-ciri hamzahnya yang berbentuk seperti hamzah kecil, ya, seperti angka 2 terbalik ini disebut dengan mat wajib mutasil. Bertemunya mat dengan hamzah dalam satu kalimat 5 harokat kita panjangkan. Sedangkan mat jaiz munfasil bertemunya mat dengan hamzah di lain kalimat dengan ciri-ciri hamzah yang berbentuk seperti alif. Ini adalah cara mudah untuk mengetahui mana yang mat jaiz dan mana yang mat wajib. Dan ini adalah mat wajib mutasil, bertemunya mat dengan hamzah dalam satu kalimat. Minal ma'i au mim i'au. Huruf hamzah, ya, perhatikan video yang kemarin, jangan menyeret huruf hamzah setelah mat. I'au, ya, jangan dibaca minal ma'i au mim. Ya, ini sering terjadi terseretnya bunyi hamzah. Huruf hamzah memiliki sifat jahar dan syiddah, tertahannya nafas dan tertahannya suara. I'au, i'au, i'au mimma. Au fathah bertemu wawu sukun kita akan huruf lin. Au mim, mim yang bertasdid gunnah musyaddada kita dengungkan selama 3 harokat. Mimma, ma fathah di alif 2 harokat kita panjangkan mutabi'i. Razaqakumullah, razaqakumullah. Hati-hati pada saat membunyikan huruf zain. Huruf zain jangan tertukar jim. Huruf zain torful lisan sejajar gigi seri bawah atau ujung lidah sejajar gigi seri bawah. Za, zi, razaqaku. Dan berikutnya huruf qaf, ini huruf isti'la, ya, jangan samakan dengan kaf. Kaf huruf tipis. Qa, qi, u. Razaqakumullah. Dan bertemunya mat dengan huruf itu yang dibaca waqaf mat arid li sukun 4 harokat kita panjangkan. Kumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Qalu, qaf fathah diikuti alif 2 harokat kita panjangkan mat tabi'i. Lu bertemunya mat dengan hamzah di lain kalimat mat jaiz munfasil. Kita samakan dengan sebelumnya 5 harokat kita panjangkan. In, nun yang bertasdid gunnah musyaddada kita dengungkan selama 3 harokat. Innallaha lam jalalah yang didahului fathah kita baca tafkim. Nallaha, nallaha, nallaha harramahuma, harramahuma ha. Jangan tertukar ha. Har masuk ke huruf ro yang bertasdid harramahuma. Ma fathah diikuti alif 2 harokat kita panjangkan mutabi'i. Ma huma 'alal, ala lam ta'rif yang bersukun atau alif lam yang bertemu kaf idhar qamariyah. 'Alal kafirin. Kafirin, ka alif kecil di atas 2 harokat kita panjangkan mat tabi'i. Kafirin bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca waqaf mat arid li sukun 4 harokat kita panjangkan. Alladzina takhadu dinahum lahwan wa la'iban wa gharrathumul hayatud dunya. Alladzina takhadu lam ta'rif yang bertemu dzal idgham syamsiyah. Alladzina, alladzina takhadu di kasar bertemu ya sukun 2 harokat mutabi'i. Dzinata masuk ke huruf ta yang bertasdid natta. Nattakhadu du cuma bertemu sukun 2 harokat mutabi'i. Dinahum di kasar bertemu ya sukun 2 harokat mutabi'i. Dinahum mim sukun bertemu lam. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung idhar syafawi. Bertemunya mim sukun dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Namanya idhar syafawi dibaca jelas tanpa mendengung.
dinahum lahwaw wa la'ibaw. Ha sukun jangan tertukar ha bertenaga hurufnya lah waw. Fathah tanwin bertemu waw idgham biguna. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 4 huruf ini termasuk huruf waw idgham biguna masuk dengan mendengung masuk pada huruf berikutnya yaitu huruf waw dan mendengung selama 3 harokat. Lah waw wa la'ibaw. Berikutnya fathah tanwin lagi bertemu waw idgham biguna masuk dengan mendengung masuk pada huruf waw dan mendengung selama 3 harokat. Wa gharrat wa la'ibaw wa gharrat humul wa gharrat. Huruf gha masuk pada huruf ra yang bertasdid. Wa gharrat humul tak sukun huruf tak yang memiliki sifat hamas dan syiddah. Wa gharrat humul hayatud dunya. Humul lam ta'rif yang bersukun atau alif lam yang bertemu ha idhar qamariyah. Humul haya ya alif kecil di atas 2 harakat kita panjangkan mad tabi'i. Hayatud dunya lam ta'rif yang bertemu dal idgham syamsiyah. Hayatud dunya masuk pada huruf dal tud dunya. Nun sukun bertemu ya idhar wajib. Nun sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Bertemunya nun sukun dengan huruf ya atau waw dalam satu kalimat idhar wajib. Nun sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Dunya ya fathah diikuti alif 2 harakat mad tabi'i 2 harakat kita panjangkan dan kita waqaf pada tanda waqaf jaiz. Jim kecil namanya waqaf jaiz. Artinya boleh terus boleh berhenti. Fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Kita wakaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Tanda wakaf mamnu lam alif namanya wakaf mamnu artinya tidak boleh berhenti tanpa mengulang. Artinya jika kita berhenti di sini maka nanti harus mengulang pada kalimat sebelumnya. Alif lam yang bertemu ya idhar qamariyah fal yauma yau fathah bertemu sukun ditanunkan huruf lin. Yauma nun sukun bertemu sin ikfa hakiki. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 15 huruf ini termasuk huruf sin. Nun sukun dibaca samar dan mendengung selama 3 harokat. Nansahum sa alif kecil di atas 2 harokat kita panjangkan mad tabi'i. Sahum mim sukun bertemu kaf. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung idhar safawi. Sahum kama ma fathah diikuti alif 2 harokat mad tabi'i. Kama nasu liqa nasu duma diikuti waw sukun 2 harakat mad tabi'i. Liqa bertemunya mad dengan hamzah dalam satu kalimat mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil 5 harakat kita panjangkan. Liqa ayaumihim hadza ayaumihim hadza. Ayau fathah bertemu sukun ditanunkan huruf lin. Yaumihim mim sukun bertemu ha idhar syafawi. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Yaumihim hadza. Karena kita wakaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita, masing-masing 2 harakat kita panjangkan. Alif kecil di atas, dha fathah bertemu alif 2 harakat kita panjangkan mad tabi'i. Dan kita mengulang atau ibtidak pada kalimat sebelumnya. Kita cukup mengulang pada kalimat hadza wa ma kanu. Hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Hadza wa ma kanu. Sekarang kita uraikan wa ma kanu. Ma fathah diikuti alif, ka fathah diikuti alif, nu duma diikuti wawu sukun, masing-masing 2 harakat kita panjangkan mad tabi'i. Ma kanu bi aya bi a hamzah yang berharakat alif kecil di atas mad badal 2 harakat kita panjangkan. Bi aya alif kecil di atas lihat bi aya ya alif kecil di atas 2 harakat kita panjangkan mad tabi'i. Bi ayatina na fathah diikuti alif 2 harakat mad tabi'i. Yajhadun jim sukun yang mati asli di tengah kalimat qalqalah sugra, jangan lupa dibantulkan. Yajhadun. Hadun bertemunya mad dengan huruf idgham yang dibaca waqaf mad arid li sukun 4 harokat kita panjangkan.
hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Sadaqallahul azim.